Hai, halo. Apa kabar? Beberapa hari ini banyak di sejumlah podcast saya lihat ya. Ada beberapa membahas mengenai berapa sih sebenarnya jumlah hutang kita. Ada yang menyebut 8 triliun, ada yang bilang 12 triliun. Ya, tentunya akan menjadi lebih menarik kalau kita ingin mengatakan bahwa hutang kita ini sebenarnya pada posisi aman yang berapa. Apakah 12 triliun itu aman atau 8 triliun aman? By definition, secara undang-undang kita bisa memiliki hutang sampai 60% dari PDB. Undang-undang keuangan negara kita seperti itu. Sehingga kita nggak bahas itu hutang kita ini hutang swasta atau hutang siapapun di situ, ya. Apakah hutang pemerintah atau hutang yang lain-lain, kita nggak bahas mengenai sebenarnya berapa angka yang sebenarnya bisa diamankan oleh negara, berapa jumlah besarnya, sehingga menjadi menarik kalau kita bahas dari sisi yang lain. Dalam hal ini sebaiknya kita bahasnya dari sisi bagaimana sebenarnya perilaku korup bisa menyelesaikan masalah utang negara ini. Karena kalau kita kembali kepada apa yang disebut sebagai berapa sebenarnya utang yang bisa aman dimiliki oleh suatu negara, agak menarik kalau kita lihat ini negara paling bawah itu Jepang. Ya, pada tahun 2021 paling bawah warna merah itu dia 221,32% dari produk domestik brutonya. Sementara Singapura yang warna merah itu 163,89%. Sedangkan Malaysia itu 63,40%. Utangnya sebenarnya lebih gede jauh dari Indonesia. Pertanyaan kita, bagaimana utang ini bisa dikelola? Katakanlah dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Di tahun 2015 itu indeks persepsi korupsi 34. Naik, indeks persepsi korupsi sampai tahun 2019 di angka 40. Ya, utangnya juga itu naik, tapi katakanlah mendatar, tidak jauh signifikan. Tapi ketika Undang-Undang KPK diganti tahun 2019 itu, utang itu melonjak meningkat sampai tahun 2023 8 triliun, jadi hampir 38,59% dari produk domestik bruto kita. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari cerita itu tadi, utangnya 2019 sangat melonjak, ya, kemudian kata indeks persepsi korupsinya justru jatuh dari 40 ke 34. By definisi ini pasti penuh resiko. Nanti kita lihat bagaimana literatur melihat ini. Coba kita lihat literatur yang pertama. Ya, literatur pertama itu Corruption and Public Debt and Empirical Analysis oleh Paulo Mouro. Artikel ini membahas bagaimana korupsi dapat mempengaruhi tingkat hutang publik. Paulo Mouro menggunakan data empirik untuk menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi. Kita masih bisa menilai apakah temuan ini berlaku untuk kita. Jadi korupsi tinggi, utangnya cenderung naik tinggi. Itu temuannya Paulo tadi ya. Nah, kemudian kita lihat literatur yang kedua. Corruption, Public Investment and Growth oleh Vito Tanzi dan Hamid Davodi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana korupsi mempengaruhi investasi publik dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat hutang negara. Kita ulangi bahwa bagaimana korupsi mempengaruhi investasi publik dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat hutang negara. Jadi pertumbuhan kita yang katanya sekian persen hanya bisa sekian 5% saja. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan analisis IMF sampai tahun 2029 pada saat Prabowo berakhir itu kita hanya bisa 5,1%. Itu analisis IMF, mudah-mudahan salah. Tapi keyakinan saya kalau korupsi yang ditekan kita bisa naikkan pertumbuhan ekonomi. Kita baca literatur ketiga. Ya.
The Impact of Corruption on the Public Debt, Evidence from OECD Countries, oleh James G. Kruger. Artikel ini menganalisis data dari negara-negara OECD untuk mengevaluasi dampak korupsi terhadap tingkat hutang publik. Penelitian ini menemukan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan hutang publik. Jadi OECD juga sudah melihat sebenarnya ada apa namanya dampak signifikan terhadap peningkatan publik dari korupsi yang terjadi. Jadi kalau kita katakan kembali lagi indeks persepsi korupsi pada tahun 2015 sampai 2023 angkanya 34, by definition ini beresiko tinggi kalau menurut temuan dari OECD tadi. Kita masuk ke artikel keempat, jurnal keempat, Corruption and Fiscal Policy oleh Sanjay Gupta, Luis de Mello, dan Raju Saran. Penelitian ini membahas bagaimana korupsi mempengaruhi kebijakan fiskal termasuk pengelolaan hutang publik. Penulis menggunakan data panel dari berbagai negara untuk menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal, bagaimana Indonesia membuat kebijakan fiskal dari tahun 2014 sampai 2000, paling tidak kita sebut saja 10 tahun terakhir ini, ya, bagaimana kita bisa memperoleh angka yang utang yang sebenarnya kecil dibandingkan negara-negara lain, tetapi by definition dengan tingkat korupsi yang seperti yang sekarang ini, which is itu nggak naik, menurut OECD tentu ini memiliki hubungan antara kebijakan fiskalnya. Ya, kita lihat artikel yang kelima, yang terakhir, artikel kelima, di situ disebutkan bahwa corruption and debt threshold, empirical evidence oleh Alessina Alberto dan Guido Tabellini. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana korupsi dapat mempengaruhi ambang batas hutang yang aman bagi negara. Penulis menggunakan model teoritis data empirik untuk menunjukkan bahwa korupsi dapat menurunkan ambang batas hutang yang aman. Dengan kata lain, korupsi yang seperti kita alami sekarang ini, resikonya ambang batasnya cukup resikonya itu ambang amannya itu menurun. Jadi resikonya naik. Kan gitu ya. Jadi baca sekali lagi ya. Bahwa penulis menggunakan model teoritis pada data empirik menunjukkan bahwa korupsi dapat menurunkan ambang batas hutang yang aman. Jadi menurunkan ambang batas utang. Jadi kalau kita mau naikin sebenarnya itu dengan naik itu ambang batas risikonya sangat tinggi. Sebagaimana kita lihat di dalam tabel ini yang dibuat oleh Kompas. Dan kalau kita bandingkan umpamanya ambil Malaysia tahun ini indeks persepsi korupsinya 50, kita 34, utang Malaysia lebih besar, berarti resiko dia karena indeks persepsinya lebih tinggi. Dan kalau kita Singapura 163, indeks persepsi korupsinya mendekati 80 ke atas. Jadi sekali lagi kita hari ini hanya bicara resiko-resiko utang yang kita peroleh ini, kita tidak bicara 12 triliun atau 8 triliun, kita mau analisisnya dari perspektif hutang dan itu memiliki risiko. Risiko yang sangat rentan dari akibat dari perilaku korup yang tidak bisa diselesaikan. Dan sekali lagi ini negeri kita, bagaimana kita bisa membuat puzzle-puzzle ini menjadi lebih rapi untuk kemudian kita bisa bersaing kepada seperti bagaimana negara-negara yang memiliki utang yang besar tapi indeks persepsi korupsinya juga tentu mereka besar dibandingkan dengan kita. Utang yang besar naik dari waktu ke waktu, tapi indeks persepsi korupsinya tidak naik. Artinya ada risiko yang besar, ada risiko yang sebenarnya harus ditanggung oleh kita semua, ada risiko yang sebenarnya harus kita waspadai, dan ada risiko yang sebenarnya kita bisa atasi kalau kita kemudian memberantas korupsi dengan baik dan benar. Dan yes, again, until then, see you next time, bye.